Kawan belajar, tahukah kalian setiap tempat memiliki sistem hukum masing-masing? Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Dan bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia? Untuk memahaminya, yuk kita pelajari bersama. Halo kawan belajar, jumpa lagi bersama saya, Lydia Nuralisa. Kali ini kita akan belajar sistem hukum nasional. Nah, mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan sistem hukum nasional. Ingatkah kalian dengan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Peribahasa tersebut mengandung makna bahwa di mana saja berada, setiap orang harus mampu menghormati dan mengikuti peraturan yang berlaku di suatu wilayah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum dan UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi. Artinya, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Hukum dan warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Setiap warga negara tentu memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk melindungi kepentingan warga negara dari pihak yang tidak bertanggung jawab, hadirlah hukum di tengah masyarakat. Karena kehadiran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat membantu dalam menciptakan keteraturan sosial. Untuk mendalami sistem hukum nasional, mari kita pelajari penggolongan hukum satu persatu. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan, serta kita ketahui. Hukum tertulis terbagi lagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Contohnya, adat istiadat dan dalam kenegaraan namanya konvensi atau pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan MPR. Yang kedua, berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Yang ketiga, berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini. Dan ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa akan datang. Yang keempat, berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, ada hukum internasional. Yang kelima, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5, ada undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian, jurisprudensi atau disebut dengan pedoman para hakim terdahulu, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan yang keenam, berdasarkan isinya, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan publik atau umum. Sedangkan hukum privat atau perdata yaitu hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Demikian tadi materi mengenai sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional digolongkan menjadi berdasarkan bentuknya, cara mempertahankannya, waktu berlakunya, tempat berlakunya, sumbernya, dan isinya. Belajar yang giat dan semangat ya. Terus akses portal kawan belajar. Sampai jumpa.